para keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah akan tercurah pula kepada kita semua yang senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa saya mengajak bapak-bapak yang ada di belakang, mohon bila berkenan bisa maju di depan, kita isi dulu saf-saf yang kosong, kita sempurnakan. Silakan bapak-bapak yang ada di belakang boleh maju, diisi saja dulu. Saf-saf yang kedua, saf ketiga ini masih kosong. Mari Pak, silakan juga adik-adik yang pakai pakaian pramuka boleh bergabung, maju di depan, diisi saja. Saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Dan yang membawa handphone mohon di silent atau dimatikan sejenak guna kehusuan kita dalam beribadah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akan bacakan untuk saldo kas Masjid Raya Ahmad Yani tanggal 23 Oktober 2025 berjumlah Rp3.553.000, uang masuk berjumlah Rp2.360.000, pengeluaran Rp1.800.000, dan sisa saldo kas tanggal 30 Oktober. Jadi saldo kas tanggal 30 Oktober 2025 berjumlah Rp4.113.000. Itulah laporan infak kas Masjid Raya Ahmad Yani. Kami atas nama pengurus mewakili Badan Takmir mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi jamaah yang sudah telah memberikan bantuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala amal-amalnya. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada Jumat hari ini adalah Dr. Andes Haji Ulyas Taha MPD. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sekaligus Ketua Umum Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara, dan imam adalah Ustadz Haji Anis Toma MPD. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari saya mengajak kita sekalian tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita sekalian. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Teristimewa nikmat iman dan Islam, sehingga pada siang ini kita bisa meringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, Masjid Raya Ahmad Yani Sulawesi Utara yang kita banggakan, untuk menunaikan salah satu kewajiban untuk sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kaum kerabatnya. Insya Allah percikan rahmatnya akan sampai pada kita sekalian yang masih setia senantiasa menjalankan risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khotib, saya berkewajiban untuk senantiasa mengajak kita sekalian tak henti-hentinya meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat dirahmati Allah, pada Jumat kali ini izinkan saya untuk menyampaikan khutbah dengan tema menguatkan moderasi beragama di era digital. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan tentang bagaimana manusia harus hidup dengan keseimbangan pada setiap aspek kehidupannya. Keseimbangan yang dimaksud meliputi keseimbangan dalam hal ibadah, kehidupan sosial maupun interaksi antara kita dengan manusia yang lainnya. Ajaran Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap wasatiyah, atau dalam istilah yang kita kenal yaitu bersikap moderat. Sikap moderat atau wasatiyah berarti mengajarkan umat Islam untuk bersikap tengah-tengah,
yaitu tidak berlebihan terhadap sesuatu dan juga tidak pula meremehkan sesuatu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasula 'alaikum syahida. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pertengahan, umat wasatiyah, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat yang terpilih. At-Tabari menjelaskan bahwa umat Islam diutamakan dan dijadikan moderat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam harus berada pada posisi tengah-tengah. Artinya tidak condong pada salah satu paham seperti ekstremisme maupun liberalisme. Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa sikap moderat memiliki 3 unsur yang penting, yaitu adil, toleran, dan menyeimbangkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, sikap moderat adalah ciri khas umat Islam yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sikap moderat diperlukan dalam setiap tindakan kita, termasuk dalam menghadapi perubahan zaman. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkembangan teknologi seperti sekarang ini telah banyak memberikan kemudahan bagi kehidupan kita. Namun di sisi lain, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan bagi kehidupan kita. Salah satu tantangan terbesar yaitu adalah penyebaran informasi yang sangat cepat melalui internet, terutama melalui media sosial. Informasi-informasi yang beredar dan kita terima seringkali tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Bahkan tidak jarang informasi-informasi tersebut mengandung fitnah dan kebohongan. Dalam hal ini, Islam mengajarkan umatnya untuk bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menerima maupun menyebarkan informasi yang diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam sebuah firman-Nya di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat ini dengan jelas memerintahkan umat Islam untuk senantiasa selalu melakukan tabayun ketika menerima informasi. Tabayun dimaksud adalah selalu melakukan klarifikasi sebelum atau menerima atau menyebarkan informasi. Sikap tabayun tersebut merupakan salah satu bentuk sikap moderasi beragama dalam menghadapi tantangan di era teknologi seperti sekarang ini. Dengan sikap tabayun, umat Islam diharapkan untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang kebenarannya tidak jelas, yang akhirnya dapat menimbulkan kerusakan terhadap persatuan umat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahaya polarisasi di media sosial juga menjadi salah satu tantangan di era teknologi, di mana pandangan ekstrim dalam beragama, baik yang terlalu keras maupun terlalu longgar, seringkali tersebar luas. Akibatnya,
Umat Islam terpecah, saling menyerang, bahkan mengkafirkan satu dengan yang lain. Polarisasi ini juga mempengaruhi hubungan antar agama. Padahal Islam mengajarkan toleransi dan perdamaian, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menghormati perbedaan, bahkan dengan non-muslim sekalipun. Oleh karena itu, sikap moderat atau wasatiyah dalam beragama sangat penting untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah serta meredam provokasi yang memecah belah umat. Jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam menerapkan sikap moderasi beragama di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk membentengi umat dari risiko perpecahan dan menjaga persatuan umat di era digital seperti sekarang ini. Adapun cara untuk menerapkan moderasi beragama tersebut adalah yang pertama, menggunakan media sosial dengan bijak. Sebagai muslim yang memiliki sikap moderat, kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita menjadi hamba yang mudah terbawa arus informasi tanpa melakukan penyaringan. Media sosial seharusnya digunakan untuk hal-hal bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, bagi keluarga, maupun bagi umat. Penting bagi kita untuk mengendalikan diri dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai kita larut dalam fitnah, debat yang tidak bermanfaat, atau menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita gunakan media sosial ini dengan lebih bijak, seperti untuk berdakwah, menyebarkan ilmu, dan memperkuat persatuan umat. Jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua adalah mengutamakan dialog antar umat beragama. Moderasi beragama tidak hanya berlaku dalam hubungan internal kita sesama umat Islam, tetapi juga dalam hubungan kita dengan umat agama yang lainnya. Islam mengajarkan kita untuk hidup damai dan saling menghormati, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Piagam Madinah, di mana umat Islam dan Muslim dan non-Muslim hidup berdampingan dalam keharmonisan. Maka di era digital seperti sekarang ini, kita harus mampu memanfaatkan kemajuan ini untuk mempererat tali silaturahmi dengan umat beragama lain, bukan untuk menebar kebencian dan permusuhan yang dapat berakibat pada konflik antar agama. Melalui dialog yang baik dan bijak, kita bisa bekerja sama dalam membangun masyarakat yang lebih baik, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip agama kita sendiri. Yang ketiga, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menghindari fanatisme yang sempit terhadap golongan. Fanatisme terhadap golongan, kelompok atau mazhab tertentu seringkali menjadi penyebab perpecahan di kalangan umat Islam. Fanatisme sempit seperti ini semakin mudah menyebar di era digital yang sekarang, di mana orang dengan mudah membentuk kelompok-kelompok tertentu di media sosial. Kita harus mampu menempatkan persatuan umat di atas kepentingan kelompok atau golongan. Sikap moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan dan tidak merasa paling benar sendiri. Dengan demikian, persatuan umat akan tetap terus terjaga, meskipun akan selalu ada perbedaan pandangan di antara umat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya mari kita perkuat sikap moderasi beragama di tengah-tengah kehidupan beragam dimanapun kita berada. Sikap moderasi beragama adalah kunci untuk menjaga persatuan umat. Di era digital seperti sekarang ini, dengan bersikap moderat kita tidak akan mudah terprovokasi oleh arus informasi yang negatif, dan akan mampu menjaga persatuan atau ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah perbedaan. Islam mengajarkan kita untuk selalu berada di jalan tengah, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa membimbing kita untuk menjadi hamba-hambanya yang moderat, sehingga kita dapat berkontribusi dalam menjaga persatuan umat dan membentengi umat dari bahaya perpecahan di era digital seperti sekarang ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama sallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidun Majid. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bihaqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sawwu sufufakum inna taswiyata sufumi min tamamis shalah. Saf diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wahdahu la quwwata illa billah. Allahumma antas salam kasna tabarak ya jalal a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu was samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim Allahumma inna ala zikrika syukrika husnul ilahi ya rabbana subhanallah 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 abdida abadan alhamdulillah 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 Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsiran wasmalahu akbar tawasila la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul hamdahu wa la kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil azim al-fatihah auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala sallam adada khalqi wa ridha nafsi zinata arsyik bidada kalimati. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Allahumma inna nasuka bi asma'ikal husna sifatikal uliya. Allahumma ya man la yaskalu sama-sama kasratul masalah tabaraka mulihina ali azikna bar dan rahmat karamati ijabatik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa auladina ahwalina al-ahwalina ashabina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allahumma hadi aqwatil hajat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kama sa'alaka abduka nabiyyuka Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma azabihi abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka jannata ma qarraba ilaihi minal qawli aw amalin wa na'udzubika minan nar ma qarraba ilaihi minal qawli aw amalin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa najata ma'abrur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi barik wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum